Jepang kalahkan COVID-19 meski abaikan pedoman standar. Keadaan darurat akibat pandemi COVID-19 di Jepang hampir berakhir dengan kemunculan kasus baru berkurang tajam menjadi belasan orang. Jepang mampu mencapai level tersebut meskipun sebagian besar kebijakan di sana mengabaikan pedoman standar pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Lihat saja, tidak ada batasan yang diterapkan pada pergerakan penduduk, dan bisnis dari restoran hingga penata rambut tetap buka. Tidak ada aplikasi berteknologi tinggi yang melacak pergerakan orang, ditambah tak ada pusat pengendalian penyakit. Dan bahkan ketika negara-negara berlomba melakukan pengujian, Jepang hanya menguji 0,2% dari populasinya, salah satu tingkat terendah di antara negara-negara maju. Namun, Jepang mampu meratakan kurva penyebaran virus dengan 17.000 kasus dan 826 kematian di negara dengan penduduk 126 juta orang. Capaian tersebut merupakan angka terbaik di antara kelompok 7 negara maju. Di Tokyo, kota yang padat penduduk di Jepang, banyak kasus infeksi turun menjadi 1 digit pada beberapa hari belakangan. Lalu, ketika kemungkinan gelombang infeksi kedua yang lebih parah selalu ada, Jepang sudah mencabut keadaan darurat dan bakal mulai menjalani kehidupan normal hari ini, Senin 25 Mei 2020. Lalu, bagaimana mungkin Jepang bisa mengendalikan penyebaran virus ini tanpa berkiblat pada pedoman yang digunakan oleh negara-negara lainnya? Hanya satu hal yang disepakati, bahwa tidak ada solusi instan dan faktor lain yang membuat pembedaan dalam kasus ini. Hanya dengan melihat angka kematian, kita dapat mengatakan Jepang berhasil, kata Mikihito Tanaka, profesor di Universitas Waseda yang berspesialisasi dalam komunikasi sains. Tetapi, bahkan para ahli pun tidak tahu alasannya, sambung dia. Sebuah daftar mengumpulkan 43 kemungkinan alasan yang dikutip dalam laporan media. Mulai dari budaya mengenakan masker, tingkat obesitas di Jepang yang terkenal rendah, hingga keputusan awal untuk menutup sekolah. Lalu, yang lebih fantastis termasuk lem penutur bahasa Jepang yang dikenal memancarkan lebih sedikit tetesan yang syarat virus ketika berbicara dibandingkan dengan bahasa lain. Para ahli yang dikutip dari Bloomberg News juga membeberkan segudang faktor yang berkontribusi pada hasil tersebut. Namun, di dalamnya tidak terpetakan paket kebijakan tunggal di Jepang yang dapat direplikasi di negara lain. Di sisi lain, respon awal warga terhadap peningkatan infeksi menjadi sangat penting. Ketika pemerintah pusat dikritik karena langkah-langkah kebijakannya yang dinilai lambat, para ahli memuji peran pelacak kontak di Jepang. Fitur itu sudah berjalan setelah infeksi pertama ditemukan pada Januari. Respons cepat semacam ini memang menjadi satu keunggulan inbuilt Jepang, yakni lewat keberadaan pusat kesehatan publiknya. Pusat kesehatan publik memiliki puluhan ribu tenaga paramedis yang sudah terlatih dalam menyusuri jejak infeksi di tahun 2018. Pada masa-masa normal, para perawat tersebut terbiasa melacak infeksi yang lebih umum seperti influenza dan TBC. Ini sangat analog. Ini bukan sistem berbasis aplikasi seperti Singapura. Tapi bagaimanapun itu sangat berguna, kata Kazuto Suzuki, profesor kebijakan publik di Universitas Hokkaido. Dia menulis ulasan khusus tentang respons Jepang dalam pandemi COVID-19. Ketika negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris baru mulai merekrut dan melatih pelacak kontak, Jepang telah melacak pergerakan penyakit ini sejak segelintir kasus pertama ditemukan. Para ahli di Jepang menitik beratkan pada penanggulangan kelompok atau kelompok infeksi dari satu lokasi seperti klub atau rumah sakit sebelum kasus kian menyebar. Banyak orang mengatakan kami tidak memiliki pusat pengendalian penyakit di Jepang, kata Yoko Tsukamoto, profesor pengendalian infeksi di Universitas Ilmu Kesehatan Hokkaido. Padahal, pusat kesehatan masyarakat adalah sejenis pusat pengendalian penyakit lokal, kata dia.
Jepang mampu mencapai level tersebut meskipun sebagian besar kebijakan di sana mengabaikan pedoman standar pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Lihat saja, tidak ada batasan yang diterapkan pada pergerakan penduduk, dan bisnis dari restoran hingga penata rambut tetap buka. Tidak ada aplikasi berteknologi tinggi yang melacak pergerakan orang, ditambah tak ada pusat pengendalian penyakit. Dan bahkan ketika negara-negara berlomba melakukan pengujian, Jepang hanya menguji 0,2% dari populasinya, salah satu tingkat terendah di antara negara-negara maju. Namun, Jepang mampu meratakan kurva penyebaran virus dengan 17.000 kasus dan 826 kematian di negara dengan penduduk 126 juta orang. Capaian tersebut merupakan angka terbaik di antara kelompok 7 negara maju. Di Tokyo, kota yang padat penduduk di Jepang, banyak kasus infeksi turun menjadi 1 digit pada beberapa hari belakangan. Lalu, ketika kemungkinan gelombang infeksi kedua yang lebih parah selalu ada, Jepang sudah mencabut keadaan darurat dan bakal mulai menjalani kehidupan normal hari ini, Senin 25 Mei 2020. Lalu, bagaimana mungkin Jepang bisa mengendalikan penyebaran virus ini tanpa berkiblat pada pedoman yang digunakan oleh negara-negara lainnya? Hanya satu hal yang disepakati, bahwa tidak ada solusi instan dan faktor lain yang membuat pembedaan dalam kasus ini. Hanya dengan melihat angka kematian, kita dapat mengatakan Jepang berhasil, kata Mikihito Tanaka, profesor di Universitas Waseda yang berspesialisasi dalam komunikasi sains. Tetapi, bahkan para ahli pun tidak tahu alasannya, sambung dia. Sebuah daftar mengumpulkan 43 kemungkinan alasan yang dikutip dalam laporan media. Mulai dari budaya mengenakan masker, tingkat obesitas di Jepang yang terkenal rendah, hingga keputusan awal untuk menutup sekolah. Lalu, yang lebih fantastis termasuk klaim penutur bahasa Jepang yang dikenal memancarkan lebih sedikit tetesan yang syarat virus ketika berbicara dibandingkan dengan bahasa lain. Para ahli yang dikutip dari Bloomberg News juga membeberkan segudang faktor yang berkontribusi pada hasil tersebut. Namun, di dalamnya tidak terpetakan paket kebijakan tunggal di Jepang yang dapat direplikasi di negara lain. Di sisi lain, respon awal warga terhadap peningkatan infeksi menjadi sangat penting. Ketika pemerintah pusat dikritik karena langkah-langkah kebijakannya yang dinilai lambat, para ahli memuji peran pelacak kontak di Jepang. Fitur itu sudah berjalan setelah infeksi pertama ditemukan pada Januari. Respons cepat semacam ini memang menjadi satu keunggulan inbuilt Jepang, yakni lewat keberadaan pusat kesehatan publiknya. Pusat kesehatan publik memiliki puluhan ribu tenaga paramedis yang sudah terlatih dalam menyusuri jejak infeksi di tahun 2018. Pada masa-masa normal, para perawat tersebut terbiasa melacak infeksi yang lebih umum seperti influenza dan TBC. Ini sangat analog. Ini bukan sistem berbasis aplikasi seperti Singapura. Tapi bagaimanapun itu sangat berguna, kata Kazuto Suzuki, profesor kebijakan publik di Universitas Hokkaido. Dia menulis ulasan khusus tentang respons Jepang dalam pandemi COVID-19. Ketika negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris baru mulai merekrut dan melatih pelacak kontak, Jepang telah melacak pergerakan penyakit ini sejak segelintir kasus pertama ditemukan. Para ahli di Jepang menitik beratkan pada penanggulangan kelompok atau kelompok infeksi dari satu lokasi seperti klub atau rumah sakit sebelum kasus kian menyebar. Banyak orang mengatakan kami tidak memiliki pusat pengendalian penyakit di Jepang, kata Yoko Tsukamoto, profesor pengendalian infeksi di Universitas Ilmu Kesehatan Hokkaido. Padahal, pusat kesehatan masyarakat adalah sejenis pusat pengendalian penyakit lokal, kata dia.